warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kali ini kita memasuki praktikum pada judul yang berbeda, di mana kita melakukan proses identifikasi. Jadi untuk praktikum kedua ini adalah yang pertama, yang kedua adalah pengenalan dan identifikasi hama dari tipe alat mulut. Ya. Mengapa tipe alat mulut ini penting untuk kita pelajari? Yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasikan serangga berdasarkan tipe alat mulut. Itu tujuan kita yang pertama untuk praktikum kedua ini. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah mengenal bagian-bagian alat mulut dari serangga hama tersebut. Kenapa alat mulut ini cenderung merupakan bagian dari kepala dari serangga yang memang diantaranya ada antena, kemudian ada mata, kemudian ada alat mulut. Alat mulut ini juga bermacam-macam pada tubuh serangga. Ini kita dapat mengidentifikasikan dari bagaimana caranya dia makan. Artinya kalau dia melangsungkan kehidupannya atau melakukan proses makan, itu kita akan paham serangga mana yang dikala dia memakan itu menimbulkan kerusakan yang hebat atau tidak, atau cepat. Karena memang kalau katakanlah contohnya ini adalah Orthoptera atau belalang, atau disebut dengan Oxia sp. Lihat pada bagian alat mulutnya itu dibedakan bermacam-macam organ. Ada bagian pencapit, kemudian ada labrum, ada macam-macam. Di sini tipe-tipe alat mulut ini nantinya kita akan bisa mengidentifikasi. Katakanlah untuk budidaya tanaman padi, hama apa yang paling dominan di sana? Atau disebut dengan hama utama. Hama utama itu adalah hama yang memang secara terus-menerus itu pasti ada di suatu areal tanaman tertentu. Katakanlah padi. Apa sih hama utamanya padi? Macam-macam. Dan ini kalau yang Orthoptera pada tanaman padi, dia sebagai migratory pest atau hama peralihan. Dikala tanaman itu pada stadia awal atau stadia vegetatif, ini suka melakukan bukan kerusakan, tapi proses makan. Kenapa? Karena dia suka dengan daun-daun atau batang-batang yang muda. Bukan hanya manusia yang suka daun muda ya, tetapi serangga pun juga senang sekali dengan daun yang muda. Ketika tanaman itu sudah memasuki fase generatif, artinya struktur dari bagian terluarnya sudah keras. Ini tidak suka. Maka dia akan berpindah lagi mencari daun-daun atau tanaman-tanaman yang muda yang memang dia sukai. Jadi seperti itu. Ayo coba, apa hama utama dari tanaman padi? Ini macam-macam. Dia itu biasanya suka dari tipe alat mulutnya nanti akan ketemu. Ini pencucuk dan penghisap. Itu tipe alat mulut dari serangga hama untuk tanaman padi. Kenapa Pak kok tipe alat mulutnya pencucuk penghisap? Kalian tahu walang sangit? Ini walang sangit. Basah. Oh basah ya. Walang sangit.
ini nih. Nah ini, atau disebut dengan Leptocoryza oratorius, atau ada juga spesies Leptocoryza acuta. Nah, karena spesies ini penamaannya bermacam-macam mengikuti mengikuti penelitian terbaru. Nah, dulu masih zaman saya itu Leptocoryza acuta, karena memang ditemukan pada bagian-bagian tanaman pangan. Nah, sekarang oratorius khususnya memang spesies itu berada pada komoditas tertentu, yaitu tanaman padi. Nah, mengapa dikatakan pencucuk penghisap? Karena tipe alat mulut dari walang sangit ini, bahasa daerahnya walang sangit. Pasti daerah dimanapun di Indonesia itu bermacam-macam menyebutkan nama hama ini. Nah, kalau di Jember itu masih walang sangit. Tidak tahu di daerah kalian masing-masing. Tetapi kalau secara penamaan internasional itu disebut dengan Leptocoryza oratorius atau nama spesiesnya. Ya, karena dia paling suka fase ketika tanaman padi itu sedang bunting dan mengeluarkan malainya. Maka dia akan datang sudah. Populasinya akan naik ketika tanaman padi itu sudah memasuki fase-fase rentan atau fase-fase bunting. Kenapa? Karena makanannya si walang sangit itu dia memerlukan bulir yang muda. Dicucuklah bulir yang sangat muda itu. Kemudian dihisap oleh dia. Apa? Karena kan memang masih masak susu itu. Jadi sangat rentan sekali. Kalau kita pencet itu mungkin akan mengeluarkan cairan seperti susu, karena memang belum masak secara fisiologis. Itu hama ini pasti akan datang dan melakukan serangan. Ya, ketika petani itu sudah ketakutannya luar biasa ya. Padahal dia itu untuk makan kan, untuk mempertahankan hidupnya. Jadi seperti itu. Tetapi manusia itu sudah paranoid. Kadang satu malai saja itu hanya satu aja bulir yang sudah rusak, dia sudah kebakaran jenggot sudah. Pasti, boleh gak rugi aku. Nah, ini yang saya maksud untuk dikelola. Nah, ketika memang serangan dari hama ini masih rendah atau masih bisa dikendalikan dengan kita dengan cara yang baik, contohnya dengan cara mekanis, diambil tuh atau digesu pakai alat yang namanya apa? Orang-orangan sawah katakanlah seperti itu. Nah, itu kita gunakan. Kalau memang populasi dan intensitas serangannya pada malai, padi itu sudah mengering ya. Nah, itu baru kita menggunakan alternatif terakhir, menggunakan cara-cara yang disebut dengan insektisida gitu. Di lain, kalau kita berbicara di masa serangan yang begitu berat, populasinya banyak, seperti masa pandemi COVID-19 saat ini, itu bukan intensitas serangan sudah, tetapi pandemi. Kalau hama itu disebut dengan puso sudah, atau serangan secara brutal yang memang disebabkan oleh mikroorganisme atau organisme pengganggu tanaman. Saat itu sudah digunakanlah aturan-aturan pemerintah, karena memang cara-cara obat-obatan, kita minum vitamin itu sudah tidak bisa mempan lagi, baru undang-undang pemerintah sudah akan turun tangan. Sama dengan ini Janti. Kalau sudah puso berarti itu akan dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintah itu akan mengumumkan secara nasional bahwasannya di daerah ini atau di kabupaten ini sudah dalam keadaan genting. Serangan hama atau penyakitnya sudah tinggi. Baru itu sudah menurunkan pakar, ahli fitopatologi kalau pada tanaman atau pada penyakit tanaman, ahli entomologi untuk serangga macam seperti ini. Datang sudah melakukan riset sudah. Ini dikendalikan bukan ini. Itu langsung sudah diproduksi besar-besaran, disemprotkan, sama divaksin kalian.
Nah, itu kan juga melalui riset sudah. Riset yang terus selama katakanlah bertahun-tahun ya. Tapi belum bertahun-tahun sudah dikeluarkan itu di Indonesia. Hebat Indonesia. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu untuk tipe alat mulut pencucuk penghisap. Kalau tipe alat mulut penggigit pengunyah nyok. Nah, sok ini. Nah, ini. Kenapa penggigit pengunyah? Karena dia dilengkapi dengan struktur-struktur pada bagian tipe alat mulutnya. Ada labium, ada bibir, kemudian ada hipoparing, ada struktur gigi, ada taringnya. Ini lengkap nih. Beda dengan Leptocoryza oratorius. Gitu. Ya. Nah, ini untuk serangga-serangga Orthoptera. Serangga-serangga larva pun itu sama. Jadi ketika fase larva dia menjadi penggigit pengunyah sebelum dia fase imago atau serangga dewasa. Gitu ya. Pak Sarif menerangkan seperti ini? Belum.